Dalam kaidah fikih, dalam kaidah agama, kita sudah dikasih arahan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi pernah bersabda seperti ini, isnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara di orang-orang, dua perilaku ini ya, yang mana kalau manusia melakukan salah satu daripada dua perilaku ini bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Bukan cuma maksiat dan dosa besar, ini bisa mengakibatkan kepada apa? Kekufuran. Apa kata Nabi? Yang pertama, ingat, at-ta'nu fin nasab, membatalkan nasab orang lain. Yang lebih tahu nasab yang punya nasab. Lalu yang tidak punya nasab membatalkan nasab yang lain. Itu berbahaya. Kalau nasabnya sudah tetap, berbeda dengan mau menentukan, mau mengukur, mau menimbang nasab yang masih diduga-duga. Sementara nasab Ba'alawi ini tidak perlu, ingat, diteliti untuk ditetapkan atau dibatalkan. Nggak perlu. Kenapa? Karena nasab Ba'alawi ini sudah sabit, sudah tetap menurut kaidah-kaidah syarak. Makanya para ulama dari zaman dulu nggak ada yang mengingkari. Harusnya yang mengingkari dari dulu sudah ada yang mengingkari. Kalau dianggap bahwa orang pertama yang mengaku atau menetapkan nasab Ba'alawi ini adalah Syekh Abu Bakar Asyakron umpamanya ya, yang pertama mencetuskan, sebelumnya umpamanya ya, diragukan, pasti bakal ada yang menyangga, pasti bakal ada yang mengingkari. Tapi kan di masa itu nggak ada yang mengingkari. Ulama mana di masa itu yang mengingkari? Jadi menurut kaidah ahli nasab, lalu dihakimi oleh hukum syara, maka ulama yang namanya ulama, dan ulama adalah mujtahid, dan masa itu adalah masa para ulama mujtahid masih banyak di seluruh penjuru dunia. Kalau sekarang kan lebih banyak muqallidnya, kalau dulu banyak mujtahidnya. Ingat, harusnya yang mengingkari itu masa itu ya, fahami oleh kita semuanya, bukan sekarang. Nah ini sudah tetap, sudah sabit. Yang sabit jangan didiskusikan, yang sudah sabit jangan dipermasalahkan, apalagi dibatalkan. Yang sudah sabit jangan diragukan. Ini berbahaya. Dalam kaidah fikih, dalam kaidah agama, kita sudah dikasih arahan oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi pernah bersabda seperti ini, isnatani finnas huma bihim kufrun. Ada dua perkara di orang-orang, dua perilaku ini ya, yang mana kalau manusia melakukan salah satu daripada dua perilaku ini bisa mengakibatkan kepada kekufuran. Bukan cuma maksiat dan dosa besar, ini bisa mengakibatkan kepada apa? Kekufuran. Apa kata Nabi? Yang pertama, ingat, at-ta'nu fin nasab, membatalkan nasab orang lain. Yang lebih tahu nasab yang punya nasab. Lalu yang tidak punya nasab membatalkan nasab yang lain. Itu berbahaya. Kalau nasabnya sudah tetap, berbeda dengan mau menentukan, mau mengukur, mau menimbang, kan? Nasab yang masih diduga-duga, nasab yang masih diragukan. Baru di situ ada diskusi, di situ ada munadharah. Ingat, wajar kalau di situ ada pengingkaran. Kenapa?
Karena kan ini mau menentukan nasab ini apa benar atau tidak. Ini kan nasabnya sudah sabit, sudah tetap. Para ulama-ulama kita di berbagai penjuru dunia, ahli sunnah wal jamaah, semua nggak ada yang mengingkari, bahkan pada mengakui. Bukan hanya para Ba'alawi saja yang mengakui, tapi juga para ulama yang bukan Ba'alawi. Dan beliau-beliau ini para mujtahid, dan beliau-beliau ini mata rantai agama Islam yang datang kepada kita. Sanad riwayat hadis kita, sanad riwayat ilmu agama yang sampai kepada kita. Beliau-beliau tidak ada yang mengingkari. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, bahkan mengakui dalam beberapa kitabnya. Syekh Yasin Al-Fadani bahkan mengakui dalam beberapa kitabnya. Tuh, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, ya, Kiai Hashim Asy'ari. Ini ulama-ulama kita semua. Masih banyak lagi, bukan cuma puluhan, ratusan, ribuan datang ke berbagai negara. Ayo cek, ya. Bahkan nakobah kalau di kita Robitoh Alawiyahnya, ya, tentang nasab para asyraf, para habaib gitu kan. Sebetulnya Syarif, Habib dan Sayyid itu juga nasi, kejo, rais, rus, gitu kan? Ya itu juga. Kan sekarang ada yang berusaha memisah-misahkan bahwa Syarif dan Habib itu sudah beda dan Sayyid itu beda. Oh enggak, sama-sama saja. Siapa yang mengatakan seperti itu? Di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengatakan seperti itu. Cuma di negara ini kebanyakan istilahnya Sayyid. Kalau di negara ini mengistilahkannya Syarif. Kalau di negara ini mengistilahkannya Habib, gitu kan? Tapi itu juga hayati ini oleh kita ini, ya, hayati.